kasus ijazah palsu yang rasanya makin melebar dan meluas kemana-mana. Ya kan, ini tentu ya membuat semua orang juga bertanya-tanya, ada apa? Rustam Effendi di dalam kanal tersebut menyebutkan 3 nama tanpa inisial. Jadi 3 yang dilaporkan oleh Rustam Effendi dan kawan-kawan ini ke Bareskrim ya adalah Pak Jokowi sendiri ya, kemudian Pak Pratikno mantan Mensesnek, dan kemudian salah seorang teman dekat Pak Jokowi yaitu Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo. Tuduhan kepada ketiga orang ini adalah bersekongkol dalam membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Kalau memang dia tidak bisa menyebutkan faktanya, pasal berapa yang dilanggar, unsurnya mana, tentu ya menurut hukum acaranya ini susah untuk ditindaklanjuti. Namun di dalam diskusi itu Rustam Effendi ya justru membuat semacam fait accompli lah ke pihak kepolisian. Menurut dia, kalau pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim ya tidak menindaklanjuti laporan mereka, memang terbukti bahwa ya pihak kepolisian kita sudah dikuasai atau dikangkangi oleh kekuasaan. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan cepat diproses sehingga dirinya menjadi tersangka katanya. Tapi kalau mereka yang melaporkan pasti tidak diterima. Nah itu apologia yang disampaikan oleh Rustam Effendi. Ini kan harus dibuktikan. Kalau enggak nih orang ini wajib ditangkap. Ya. Bagaimana mungkin hukum kita ya dibiarkan diinjak-injak seperti itu ya hanya karena ini ada unsur orang kuat di dalam kasus ini. Ini nggak bisa dibenarkan. Hai penonton Ruang Konsensus Antek Indonesia dimanapun Anda berada, kembali saya Budius Ma'ruf Piliang Anasulu Mulyono. Kita ada di program monolog Ruang Konsensus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini ya kita akan bicara tentang masih seputar kasus ijazah palsu yang rasanya makin melebar dan meluas kemana-mana. Ya kan, ini tentu ya membuat semua orang juga bertanya-tanya, ada apa? Nah, yang menarik yang ingin saya bahas adalah, yang ingin saya ulas adalah sebuah talkshow ya, yang menarik saya pikir, tapi isinya framing semua. Ya, mungkin teman-teman bisa sambil menonton monolog saya ini bisa meluncur ke kanalnya Forum Keadilan TV dalam program Madilog Forum. Madilog Forum itu my baby. Nah, kemarin itu tanggal 24 Mei 2026 dengan hostnya Margi Syarif menampilkan narasumber tersangka kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini, yaitu Rustam Effendi dari klaster 1. Nah, apa yang dibahas oleh Rustam Effendi? Ya seolah-olah Rustam Effendi yang tersangka ini yang melampiaskan kegelisahannya dan mungkin ya dendamnya dia juga kepada Pak Jokowi. Jadi dia menceritakan kepada publik lewat Madilog Forum itu bahwa dia bersama rekannya ya, kalau nggak salah Rizal Fadila, yang juga kemudian diaminkan oleh Refli Harun, Roy Suryo dalam sebuah press conference juga kemarin yang saya sempat tonton juga di YouTube, bahwa mereka melaporkan ke Bareskrim ya 3 orang ya. Jika saat press conference Refli Harun, ada Roy Suryo dan seterusnya di sana hanya disebutkan inisial siapa yang dilaporkan ke Bareskrim, Rustam Effendi di dalam kanal tersebut menyebutkan 3 nama tanpa inisial. Jadi 3 yang dilaporkan oleh Rustam Effendi dan kawan-kawan ini ke Bareskrim ya adalah Pak Jokowi sendiri ya, kemudian Pak Pratikno mantan Mensesnek, dan kemudian salah seorang teman dekat Pak Jokowi yaitu Eko Sulistyo
mantan Ketua KPUD Solo. Tuduhan kepada ketiga orang ini adalah bersekongkol dalam membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Ya, luar biasa. Nah, saya menduga sebelum saya ulas ya, saya menduga apa yang disampaikan Rustam Effendi itu ya belum menjadi sebuah realita. Belum ada faktanya, karena pada saat dia menyampaikan bahwa dia sudah melaporkan ketiga orang ini ke Bareskrim, ya, dia tidak menyebutkan kalau itu berupa LP nomor berapa. Artinya dari sana kita bisa menduga bahwa paling mereka ini baru hanya berkonsultasi ke penyidik di Bareskrim. Paling yang mendekati tepat adalah akhirnya mereka ini hanya diterima oleh Dumas, ya, pengaduan masyarakat di Bareskrim, karena mereka mendapat semacam surat tanda terima. Ya, kalau surat tanda terima berarti ya mereka hanya melaporkan ini ke pengaduan masyarakat. Ya, jadi kalau memang itu ke pengaduan masyarakat, tentu ya pihak Bareskrim ya akan mempelajari apakah ada faktanya. Kalau memang dia tidak bisa menyebutkan faktanya, pasal berapa yang dilanggar, unsurnya mana, tentu ya menurut hukum acaranya ini susah untuk ditindaklanjuti. Namun di dalam diskusi itu Rustam Effendi ya justru membuat semacam memfeta kompli lah ke pihak kepolisian. Menurut dia, kalau pihak kepolisian dalam hal ini Bareskrim ya tidak menindaklanjuti laporan mereka, memang terbukti bahwa ya pihak kepolisian kita sudah dikuasai atau dikangkangi oleh kekuasaan. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan cepat diproses sehingga dirinya menjadi tersangka katanya. Tapi kalau mereka yang melaporkan pasti tidak diterima. Nah, itu apologia yang disampaikan oleh Rustam Effendi. Kemudian mari kita coba simak apa dasar-dasar penjelasan Rustam Effendi ya ketika melaporkan ya Pak Jokowi, Pak Praktik dan Eko Sulistyo ini. Ya. Jadi pada saat kasus Dumas yang pertama yang kemudian sudah diuji forensik dan seterusnya, ya mendapatkan hasil bahwa ijazah Pak Jokowi yang sudah dilapor di Bareskrim itu ya ternyata identik ya dengan ijazah asli Pak Jokowi. Menurut mereka itu adalah sebuah kebohongan. Ya, karena menurut mereka tetap ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, jadi karena itu ya kan dapat dibuktikan katanya dia menduga ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu justru sudah dibuat berkali-kali di setiap periode pencalonan, itu dibuat berbeda-beda, cuman yang sama hanyalah fotonya katanya. Ya, dari KPUD Solo, KPUD Jakarta sampai ke KPU RI pada saat Pak Jokowi maju Pilpres. Yang membedakan yang menyamakan adalah fotonya sama. Ya jelas sama dong kalau memang itu ijazahnya asli. Yang namanya ijazah mau mendaftar di KPUD Solo kah, KPUD Jakarta kah, KPU RI kah, ya sama yang namanya ijazah. Ya kan? Nah, menurut Rustam Effendi, dari sisi kertas, adanya emboss atau watermarknya itu berbeda. Yang menyamakan di antara tiga tempat di mana digunakannya ijazah Pak Jokowi itu hanyalah fotonya sama, berkacamata dan berkumis. Padahal menurut Rustam Effendi ya mudanya Pak Jokowi ya tidak berkacamata dan tidak berkumis. Nah, tentu argumen-argumen yang dibangun oleh Rustam Effendi ini ya sudah ada barang buktinya di penyidik Polda Metro Jaya. Ya, persoalannya adalah apakah kita membangun sebuah logika hukum? Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan salah satunya adalah Rustam Effendi ini sebagai tersangka dalam laporan pencemaran nama baik ya dan ujaran kebencian, tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki fakta dan bukti, tidak memiliki saksi-saksi. Ya, itu namanya sebuah kenaifan. Dan saya berkeyakinan Polda Metro Jaya ya adalah tempat berkumpulnya para penyidik profesional. Ya, begitu juga di Bareskrim adalah tempat berkumpulnya para penyidik profesional yang mereka disumpah
untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan dan penegakan hukum di Republik Indonesia. Jadi kalau kita membaca laporan yang disampaikan oleh Rustam Effendi dan kawan-kawan ini ke Barreskrim, saya menduga ini hanyalah framing, ya framing untuk kemudian membuat lagi semacam sisi lain dari persoalan ijazah Pak Jokowi ini ya menjadi melebar lagi dan membuat pusing ya masyarakat. Ketika di satu sisi semua orang menunggu P21 ya agar segera dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian dijadwalkan persidangannya di pengadilan ya. Ini kemudian Rustam Effendi dan kawan-kawan membangun lagi drama baru dengan melaporkan Pak Jokowi, Pak Pratikno dan Eko Sulistyo ya ke Barreskrim. Ya, ke laporan ke pengaduan masyarakat. Jelas motifnya ini adalah untuk membuat isu ini makin melebar. Nah, kenapa mereka melaporkan? Motifnya apa sih Rustam Effendi melaporkan 3 orang ini, Pak Jokowi, Pak Praktik ya dan Eko Sulistyo? Karena mereka berkeyakinan ya masyarakat harus disadarkan katanya bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah benar-benar palsu dan dibuat di pasar pramuka. Nah, salah satu contoh, beberapa kali Rustam Effendi dan teman-temannya ini ya pernah mengkonfrontir ini ke Eko Sulistyo. Ya, bahkan sudah ada yang mengaku juru ketiknya di pasar pramuka ya yang tempat dibuatnya ijazah Pak Jokowi ini siap bersaksi di pengadilan katanya. Dan Rustam Effendi harus bertanggung jawab dengan pernyataannya itu. Manakala kemudian ya dia harus diinterogasi nanti oleh penyidik siapa temannya itu ya dan seterusnya, pasti akan dimintain bukti-buktinya nanti bahwa dia mengaku bersaksi dialah yang mengetik itu atas order atau atas permintaan Eko Sulistyo. Eko Sulistyo itu ya pernah memang di era Pak Jokowi menjadi presiden ya pernah menjabat sebagai komisaris di PLN setelah tidak bertugas di KPUD Solo. Nah, kemudian apa motif Pak Praktik? Ya, motif Pak Praktik adalah agar Pak Jokowi katanya ya bisa maju tetap sebagai presiden. Itu kata si Rustam Effendi. Nah, karenanya diberikan jabatan yang sangat strategis selama era pemerintahan Pak Jokowi. Ya selalu menjadi Menteri Sekretaris Negara. Ya, dan juga Pak Praktik inilah yang mengamankan ya informasi tentang ijazah Pak Jokowi ini asli di UGM karena Pak Praktik dulu adalah mantan rektor UGM juga. Nah, isu-isu yang terus dikembangkan oleh Rustam ini ya jelas ingin mendiskreditkan Pak Jokowi secara lebih nista lagi ya dengan harapan ya P21 ini ya menjadi semakin jauh dari realitanya nanti atau jangan-jangan memang tidak diumumkan. Jadi ini adalah taktik dan strategi kubunya Roy ya dan Refli ya untuk membuat bingung penyidik. Saya yakin penyidik tidak akan bingung dengan penjelasan-penjelasan dan cerita-cerita ya yang diframing oleh Rustam Effendi ini. Karena itu, jika memang ya Rustam Effendi, Rizal Fadilah melaporkan itu ke Barreskrim dan akhirnya diusulkan dan akhirnya diterima di pengaduan masyarakat atau ke Dumas, itu mengindikasikan bahwa mereka tidak melaporkan dengan bukti-bukti. Mereka tidak melaporkan dengan dugaan unsur pidana mana yang dilanggar karena tidak jelas. Rustam Effendi tidak menjelaskan dan hostnya pun Margi Sarif juga tidak menanyakan unsur pasal berapa yang dilaporkan, ya kan nggak ditanyakan. Jadi ini hanya sebuah drama atau cerita ya hanya untuk sekedar mengunderline ya bahwa Pak Jokowi itu memang ijazah palsu bersekongkol dengan 3 orang setidaknya yang dilaporkan oleh Rustam Effendi ini ya ke Barreskrim. Jika memang Rustam Effendi memiliki bukti-bukti yang sahih, yang valid ya dengan saksi-saksi yang siap ya mengutarakannya kepada penyidik, tentu laporannya ke SPKT Polda Metro Jaya. Ya karena di situ jelas ya dalam pelaporan itu harus disampaikan unsur-unsurnya. Mana unsur-unsur yang Anda anggap bahwa Pak Jokowi, Pak Praktik, ya Pak Eko itu ya ada unsur tindakan pidananya di pasal berapa,
Ya, dalam konsultasi ke SPKT, para pelapor itu biasanya berdiskusi dulu dengan penyidik. Anda melaporkan siapa, ya? Apa tuduhan Anda? Oh, tuduhan saya Pak Jokowi praktik misalnya ya. Dan Eko itu membuat ijazah palsu di Pasar Pramuka. Oke, Anda punya bukti mana? Coba bisa ditunjukkan ke kami. Ya kan? Mana saksinya? Bisa Anda tunjukkan ke kami. Apakah berupa video, foto, dan seterusnya. Atau dokumen, atau teks, dan seterusnya. Nah, setelah dilihatkan kepada penyidik, oh iya, artinya ada unsurnya. Baru kemudian dicari pasal berapa yang dilanggar. Kalau misalnya pemalsuan dokumen atau ijazah, misalnya pasal berapa. Nah, itulah kemudian ya dijadikan dasar laporan sehingga pihak kepolisian kemudian mengeluarkan LP namanya, laporan polisi, dan terregister LP nomor sekian-sekian gitu loh. Nah, biasanya kalau memang dia tuh punya bukti, saya menduga setelah keluar dari SPKT Polda Metro Jaya, biasanya apalagi yang dilakukannya adalah tokoh-tokoh pejabat politik di masanya. Sampai sekarang kan Pak Praktik masih menjadi menteri, ya kan, menteri koordinator kalau nggak salah, ya kan. Nah, pasti dengan rame ya, dengan wah, Rustam Effendi akan gelar press conference. Ini LP saya. Biasanya kan begitu kalau kita lihat di televisi, ya kan. Setiap orang melaporkan seorang tokoh, mereka langsung dikerubungin oleh media, ya, kemudian menceritakan saya telah melaporkan si A, si B, si C, ini bukti laporannya, ini suratnya, LP nomor sekian. Kemudian wartawan mensut, ya kan? Nah, kan begitu biasanya. Nah, yang terjadi tidak ada press conference seperti itu, ya. Refli Harun hanya mengatakan bahwa kami sudah melaporkan ke Bareskrim, inisial J, inisial P, inisial ES, ya kan? Banyak orang menduga kemarin itu ketika laporan press conference-nya Refli Harun, ES itu Egy Sujana. Ya, seolah-olah inisial ES itu cuma Egy Sujana. Nah, kemudian besoknya saya melihat acaranya di Madilog Forum itu, ya, ternyata yang dimasukkan ES itu adalah Eko Sulistyo. Jadi dari cara-cara bagaimana ini dilaporkan, saya menduga ya apa yang disampaikan oleh Rustam Effendi itu hanyalah framing, ya, mendekati hoax atau berita bohong sebenarnya. Ya, biasanya orang-orang yang muncul di Madilog Forum itu, setahu saya, ketika mereka menyampaikan laporan, mereka pasti membawa bukti-bukti tuh, ya kan, ada di mejanya dan biasanya dilihatkan loh, ini bukti pelaporan kami. Kemudian di-shoot oleh kameranya, ya kan, gitulah. Ini nggak ada, dia hanya bercerita saja. Nah, kalau hanya bercerita saja itu layak kita duga bahwa itu hanya semacam framing, ya, untuk menjelekkan kembali Pak Jokowi yang sebentar lagi, ya, kita berdoa dan berharap agar segera keluar status P21-nya, pemberkasannya, sehingga kasus ini kemudian diproses di kejaksaan hingga kemudian dibawa ke pengadilan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Sesuai hukum acara, ya, mestinya tidak ada alasan lagi buat Polda Metro Jaya, ya, menahan segera Rustam Effendi ini. Kenapa? Ya, karena tuduhan yang disampaikan oleh pelapor Pak Jokowi di dalam pelaporan pencemaran nama baik, ya, ke Polda Metro Jaya, Rustam Effendi ini kan masuk ke dalam klaster 1 sebagai tersangka. Gitu. Setiap hari dia wajib lapor ke Polda Metro Jaya. Nah, artinya apa? Di dalam tata cara atau hukum acara yang berlaku, ya, seorang tersangka dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, ya, mungkin tidak ditahan, tetapi manakala ada unsur yang dilanggar oleh tersangka ini, misalnya yang paling fatal adalah, ya, mengulangi perbuatan yang sama. Nah, ini kan jelas, ya, mengulangi perbuatan yang sama loh, bahkan menuduh bahwa ada persekongkolan baru antara Pak Jokowi, Pak Praktik dengan Eko Sulistyo ini, ya kan, berarti kan dia mengulang lagi kesalahan baru. Harusnya, ya, pencemaran nama baik, ya, dengan mengatakan ijazah Pak Jokowi asli itu sudah cukup membuat dia kapok dan kemudian nggak usah banyak bicara lagi ke media sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk membela dirinya pada saat persidangan. Nah, ini kan enggak. Orang-orang ini termasuk Rustam Effendi, sebagaimana juga
mengulangi kesalahan yang sama ini juga dilakukan oleh hampir seluruh tersangka. Ya, tidak hanya Rustam Effendi sebenarnya yang mengulang perbuatannya. Nyaris hampir semua tersangka hingga hari ini, ya, baik itu Kurnia, Rizal Fadila, Rustam Effendi di klaster pertama, dan di klaster kedua tinggal Roy Suryo dan Tifa. Mereka ini semua, ya, telah melanggar unsur untuk mereka itu untuk tidak ditahan. Artinya ketika mereka melanggar unsur mereka itu nggak ditahan, harusnya segera ditahan karena sudah ingkar dengan bahwa mereka tidak mengulangi perbuatannya. Betul mereka tidak menghilangkan barang bukti misalnya, betul mereka tidak berusaha untuk melarikan diri, betul, tetapi ya unsur yang lain yaitu mengulangi perbuatan yang sama dengan pasal yang disangkakan kepada mereka sudah langgar berulang kali. Ya kalau dihitung mungkin lebih dari 100 kali masing-masing mereka melakukan ya pencemaran nama baik, ya. Jika seseorang merasa dia dicemarkan nama baiknya dan dia merasa oke, dia bersalah, dia sudah mencoba restoratif justice tapi tidak diampuni atau tidak diberikan maaf misalnya oleh prinsipal, oleh pelapor misalnya. Setidaknya ya dia akan melihatkan sikap bahwa dia salah dan dia tidak mengulangi perbuatannya, sehingga kalau toh misalnya ini masuk ke persidangan, ya setidaknya majelis hakim ya akan melihat atau akan menilai bahwa tidak akan memperberat hukumannya. Karena itu berdasarkan kelakuan niat baik ya dari para tersangka kasus pelaporan kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini, ya tidak ada alasan lagi ya untuk mereka segera P21 kemudian segera ditahan. Ya, saya entah berapa kali mengingatkan Polda Metro Jaya kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Imam Imanuddin, kapan Pak ditahan ini? Kapan Pak Dir? Saya bilangnya manggil beliau itu kan Pak Dir. Pak Dir, kenapa orang tidak ditahan? Kenapa orang ini nggak ditahan? Kenapa nggak ditahan? Tunggu tanggal mainnya. Selalu begitu. Ya, kita akan tahan tuh Rabu misalnya. Pernah Pak Dir ngomong seperti itu. Rabu kelabu. Kalau di KPK itu Jumat kelabu, kami nanti akan ada Rabu kelabu. Tapi Rabu kelabunya sudah lewat berpuluh kali ini kalau kita lihat dari April 2025 pelaporan pertama Pak Jokowi ya hingga hari ini tanggal 25 Mei 2026. Jadi karena itu terkait dengan dibikin lagi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Rustam Effendi ya dengan membangun lagi sebuah cerita panjang ketika dia tampil di sebuah kanal podcast ya, mereka fitnah lagi Pak Jokowi adalah dalang ya. Jadi dalang dalam pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka itu adalah Pak Jokowi katanya. Yang kemudian yang mendesain segala tempat konsepnya di mana itu Pak Pratikno. Sementara eksekutor di lapangan itu adalah Eko Sulistyo. Nah ini kan harus dibuktikan. Kalau enggak ini orang ini wajib ditangkap. Ya. Bagaimana mungkin hukum kita ya dibiarkan diinjak-injak seperti itu ya hanya karena ini ada unsur orang kuat di dalam kasus ini. Ini nggak bisa dibenarkan. Ya karena itu sebagai penutup dari monolog ruang konsensus saya episode hari ini ya, Pak Polisi segeralah ditetapkan dengan sangat berani ya dengan penuh kepercayaan diri P21 dan kami segera serahkan ke kejaksaan. Kami akan serahkan barang bukti semuanya, berkas-berkasnya, berikut berikut tersangka dalam keadaan terborgol masuk ke mobil tahanan dikirimkan ke kejaksaan. Harus begitu, baru namanya proses hukum. Kalau mereka merasa punya bukti, seperti yang disampaikan oleh Rustam Effendi bahwa ada dugaan katanya bahwa ijazah palsu itu dibuat berkali-kali di Pasar Pramuka, Anda sampaikan nanti di pengadilan. Jangan keluar-keluar di podcast. Podcast itu bukan pengadilan, bro. Itulah, Anda sampaikan di pengadilan. Anda bela diri Anda di pengadilan. Anda sampaikan fakta-faktanya, bukti-buktinya versi Anda di pengadilan. Jangan membangun narasi ya, fitnah, framing ya di kanal-kanal podcast. Ya. Tidak begitu cara kita menegakkan demokrasi dan
mempercayai bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tidak seperti itu cara mainnya, bro. Ya, ini saya merasakan memang ada situasi yang memang polisi kita ketika sebuah kasus ya melibatkan orang-orang kuat dalam politik, dalam kekuasaan, cenderung memang lemah atau lambat. Ya, ini saya nggak tahu. Saya tidak menyalahkan penyidiknya, tapi inilah Indonesia. Ya, proses law enforcementnya ya masih bercampur dengan urusan politik. Ya, relasi politik hukum di Indonesia ya masih sangat kental. Dan saya memastikan bahwa Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi kita ya tentu memantau situasi ini. Dan saya meyakini juga Pak Prabowo tidak akan tinggal diam manakala sahabatnya ya dikriminalisasi, dihina, dicemooh oleh orang-orang seperti ini. Ketika Pak Prabowo harus membela Pak Jokowi, bukan berarti Pak Prabowo tidak pro justisia. Justru Pak Prabowo lah nanti sebagai presiden yang akan mengatakan inilah pro justisianya. Orang-orang pemfitnah ini harus segera ya ditahan dan diproses dengan hukuman yang sesuai aturannya. Demikian dulu ya monolog hari ini. Sebelum menutup seperti biasa, supaya saya sehat, saya tutup dulu dengan seruput wedang jahe ala Pak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sehat. Luar biasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di monolog ruang khusus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.